sendiri. Allah ingin memulihkan relasi yang kita bisa nikmati seperti yang dinikmati oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebelum dosa masuk dalam hidup mereka dan merusak hubungan ini. Kematian Kristus menghapuskan satu-satunya penghalang hubungan, penghalang relasi antara Allah dan manusia, yaitu apa? Dosa. Sehingga kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal, bukan saja karena dosa kita sudah tidak diperhitungkan lagi, tetapi karena sekarang kita punya relasi dengan Allah yang sudah dipulihkan. Ketika relasi itu pulih, maka tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk mengenalnya secara lebih akrab. Yang lain lagi, saudara, kita bisa belajar bahwa Allah menyebut dirinya Bapa. Kata Alkitab yang dipakai sebagai pengganti kata Bapa itu bukan kata Bapak huruf besar, tapi Bapa seolah-olah, saudara panggil ayahmu apa? Yah. Anaknya Lydia panggil ayahnya Yah, gitu ya. Terus, ya panggil apa? Papi, Mami, ini adalah sebutan yang menunjukkan relasi. Saudara jangan coba-coba, kalau nggak mau dimarahi Linda, keluar dari sini saudara panggil saya Papi. Akan syok dia. Kalau panggil Pak Paulus, oke, gitu. Bahkan ada orang nggak ngerti, ditelepon, Ma, saya telepon teman saya, terus dia bilang, ada temannya Mama yang telepon. Siapa? Namanya Pak Ulus. Pak Ulus, padahal dia namanya Paulus, dia nggak ngerti, karena dia bukan orang Kristen, gitu ya. Jadi nggak ngerti. Tapi jangan panggil saya Papi, apalagi di depan Linda. Waduh, bisa geblak dia. Because it's a relationship. Sebutan itu adalah sebutan relasi. Nggak bisa sebarang orang mengatakan itu. Tetapi di tengah kebisingan kaum agamawi mengatakan yang pantas kalau kita ngomong Tuhan itu apa? Yahweh, Yehova, atau apa? Oh kalau tidak bilang, Tuhan bilang, hehehe, kalau saya jadi Tuhan misalnya gitu ya, bisa membahasakan Tuhan, panggil aja nggak usah repot-repot, panggil aku Bapak. Wis, beres. Nggak susah-susah. Karena yang ditawarkan kepada kita, itu bukan keselamatan. Saudara pikir saudara jadi jemaat di sini hanya untuk cari passwordnya masuk surga? Ya. Jadi nanti kalau di pintu surga suruh ngisi passwordnya kayak ATM gitu, saudara bisa JESUS, Jesus gitu, terus masuk buka gitu. Kalau cuma itu bukan maksud Tuhan untuk mati di atas kayu salib untuk kita semua. Saudara kalau tahu lagi, dalam Efesus dikatakan bahwa hubungan suami istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Dan hubungan suami istri yang paling dekat adalah hubungan persetubuhan. Di situ disebutkan dalam kitab Kejadian, dikatakan mereka telanjang, kitab Kejadian 2 pasal 24-25, mereka telanjang tetapi tidak merasa malu. Ada sih telanjang yang malu-maluin juga ada, tapi ini kalau di dalam suami istri, telanjang tetapi tidak merasa malu. Itu satu hubungan yang tidak berlaku antara ayah dan anak juga. Dan ibu dan anak. Telanjang, masing-masing telanjang tapi tidak merasa malu. Itu hanya hubungan suami istri yang sangat erat. Dan saudara tahu, kata persetubuhan dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dan terjemahannya adalah to know, N-K-N-O-W. Dalam bahasa Inggris, to know artinya mengenal. Artinya hubungan itu terjadi, merupakan satu klimaks dari pengenalan antara dua pribadi. Yang Tuhan inginkan dalam kita bertumbuh sebagai
pengikut Kristus dan akhirnya menjadi murid Kristus adalah supaya makin hari makin kita mengenal Tuhan. Itulah sebabnya dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 11, Rasul Paulus mengatakan gini, yang ku kehendaki adalah, teruskan, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan, teruskan, persekutuan dalam penderitaannya, persekutuan. Di dalam diterjemahkan atau bahasa aslinya koinonia, dan akhirnya diterjemahkan sampai jadi communion dan komuni. Sehingga ketika kita menghadapi roti dan anggur, kita bukan hanya memperingati saja, tetapi kita mengadakan persekutuan. Bukan hanya dengan saudara seiman, tapi persekutuan dengan Tuhan sendiri. Dan itu yang Dia rindukan untuk kita lakukan. Dan itu yang menjadi undangan Dia. Saudara tidak hanya kenal, tahu, tapi kenal dengan akrab. Ketika firman Tuhan mengatakan, jadilah saksi Kristus. Artinya apa? Kita tinggal menceritakan pengalaman hidup kita kenal secara pribadi dengan Kristus pada orang lain. Tidak menceritakan ceritanya orang lain. How easy it is? Tidak susah. Karena saya tahu saudara ke restoran baru, saudara makan baru katakanlah, ya nggak usah fancy-fancy, soto enak. Saudara bisa dengan mengebu-ngebu menceritakan kepada orang lain, sotonya enak bener, enak pol. Kenapa? Saudara mengalami. Kalau saudara tidak mengalami, susah saudara menjadi saksi. Susah misalnya seorang buta terus cerita, bintang kecil di langit yang tinggi katanya-katanya. Amat banyak, menghias angkasa katanya-katanya. Tidak bisa, dia tidak bisa menjadi saksi. Menjadi saksi itu kalau kita kenal. Jadi sebagai as a follower of Christ or disciple of Christ, ketika kita kenal, kita bisa menjadi saksi. Dan itu yang Tuhan inginkan. Sebenarnya saya dibesarkan dalam keluarga Kristen, ikut sekolah minggu sejak 0 kecil, 0 besar. By the way, saya lulus 0 besar, saudara. 0 besar sampai akhirnya kelas 1 dan semuanya lulus. Ya, saya tidak selalu senang sih, tidak selalu senang. Kelas 5 saya mogok, karena saya bilang ceritanya sudah tahu semua diulang-ulang. Gitu, mogok saya. Saya tidak tahu bahwa sebenarnya tidak cukup untuk kita mengenalkan tentang Kristus kepada anak-anak kita. Tetapi kita membawa anak-anak kita kenal secara pribadi. Satu kali saya dan Linda dikejutkan oleh mimpi salah satu anak kami 4 tahun. Dan mimpi itu bagi dia reality, dia bilang, tadi malam Yesus datang kepadaku dan menunjukkan kasih sayangnya pada aku. Kok bisa begitu? Terus dia berkatakan, dia duduk sini loh. Kok tahu kalau dia sayang sama kamu? Iya, dia membelai rambutku. Wow, itu pengalaman spiritual yang luar biasa. Dia mulai sejak kecil, dia mulai kenal. Itulah yang Tuhan ingin kita alami. Saudara, ketika saya berumur 23 tahun, saya baru akhirnya menyadari hal ini. Ketika seorang menyampaikan ayat ini, Wahyu 3 ayat 20, yang digambarkan dengan indahnya oleh William Holman Hunt, dan salah satu, kalau saudara Pak Budi mungkin yang hobi lukis, ini komentarnya Pak Budi, digambar tanpa doorknob di luar. Digambar ini tidak digambar, sengaja tidak digambar handle pintunya, karena Tuhan tidak ingin memaksa masuk. Dan ayatnya mengatakan, lihat, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama-sama dia, dan ia makan bersama-sama dengan aku. Pada waktu itu disampaikan, dan kemudian ada lagu yang dinyanyikan, lagu lama sekali dalam bahasa Inggris.
yang mendapatkan inspirasi dari ayat ini. Saya merasa saya sudah menyia-nyiakan Tuhan terlalu lama. Kalau sudah mau tahu lagunya seperti ini. Saya tidak punya waktu untuk menerjemahkan, tapi mudah-mudahan sudah tahu. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? There's nothing in this world to keep you apart. Oh, how he wants to come in. Times after times he has waited before, and now he is waiting again to see if you're willing to open the door. Why don't you let him come in? Saya merasa, saya sadar, sudah menjadi anggota jemaat, sudah dibaptis beberapa kali, tapi saya belum mengundang dia secara pribadi ke dalam hidup saya. Pertanyaan saya masih, apa untungnya saya ikut kamu? Rasul Paulus mengajar kita untuk bertanya, who are you Lord? Karena Tuhan ingin kita membuka diri dan memiliki hubungan yang akrab, yang intim dengan dia. Sudahkah saudara mengundang dia? Yang kedua, Tuhan, apakah yang harus ku berbuat? Pertanyaan kedua, what do you want me to do? Pertanyaan ini penting. Saya pikir Saulus paham benar bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, iman yang sia-sia. Saulus sebetulnya adalah seorang yang rajin dalam menjalani kewajiban agamanya. Jangan salahkan dia menjadi penganiaya pengikut Kristus karena dia belum kenal Kristus. Siapa sebenarnya Kristus? Dia kenal tentang Allah. Sebagai orang Yahudi, dia merindukan kedatangan Mesias yang datang dengan segala kebesaran dan kuasanya dan kedikdayaannya, kemahakuasaannya, sehingga dengan demikian seluruh bangsa Israel bisa dibebaskan dari tekanan penjajah Romawi pada waktu itu. Dan ketika itu tidak terjadi, sebenarnya ketika Yesus diikuti banyak orang dan kemudian bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang, orang sudah mulai percaya. This is the one. Ini yang Mesias yang ditunggu-tunggu. Nah, tetapi akhirnya dia mati di atas kayu salib sebagai kriminal secara mengenaskan, tidak bisa lakukan apa-apa. Orang bilang palsu ini. Zaman dahulu kalau ada orang saja, seorang nabi mengatakan dia nabi dan dia bernubuat, dan nubuatnya tidak terjadi, apa akibatnya? Dirajam batu. Maksudnya apa? Supaya tidak ada orang yang main-main dengan status seperti ini. Si zaman sekarang sih, ya bisa aja bernubuat gak jadi ya karena kamu sih gak percaya. Loh, apakah kalau nubuatan itu tunggu kita percaya? So, Paulus pada waktu itu tidak mengenal Yesus secara pribadi sehingga dia melihat ini imposter, artinya palsu. Dan kalau palsu, ini harus dilenyapkan. Pengikutnya, jangan sampai ada orang yang menyebarluaskan ajaran yang palsu ini. Enggak benar ini, habisin. Jadi keseriusannya itu yang membawa dia untuk menganiaya jemaat, bahkan dia minta surat izin untuk menangkap jemaat karena dia mendengar di Damaskus, di Damsyik ada kelompok orang Kristen yang lari ke sana walaupun jauh dan kemudian membentuk komunitas yang
sebagai pengikut Kristus. Ini nggak benar, ini harus dimatikan sekarang. Makin lama, makin tidak dimatikan, makin besar api ini akan susah. Itulah sebabnya dengan semangat dia melakukannya itu, dan dia mendapatkan restu dari imam-imam kepala pada waktu itu. Karena memang itu yang mereka kehendaki, tidak ada orang lain yang mengaku sebagai Mesias. Saudara, tapi dia akhirnya sadar yang paling dilakukan adalah salah. Karena dia tidak mengenal Yesus dengan baik. Sekarang dia baru saja bertemu langsung dengan Sang Penyelamat. Dan dia tidak menyia-nyiakan waktunya untuk bertanya, apakah yang harus aku perbuat? Apakah yang harus aku lakukan? Saudara, apa hubungan antara pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua? Saudara, sangat erat sekali hubungannya. Ketika kita mengenal seseorang dan kita melakukan sesuatu untuk orang itu, maka motivasi kita untuk melakukannya itu tergantung dari pengenalan kita. Karena saya jatuh cinta pada Linda pada waktu kami berumur 16 tahun, dia tidak bisa menggambar. Kalau dia minta saya datang ke rumahnya untuk mengajari dia gambar, wah dengan semangat saya lakukan. Ya, mungkin kalau ada orang yang minta, misalnya saya minta dilesi, saya mau bayar berapa gitu, belum tentu saya mau. Ya kan? Tergantung motivasinya. Hujan-hujan, oh tambah ke sana. Karena untuk menunjukkan, oh niat iki loh, gitu loh. Apalagi kalau kita kan lagi main ini, ada permainan kan ya. Dari sana belum menunjukkan serius gitu. Jadi kita mesti menunjukkan niat kita lebih. Ketika dia keluar, misalnya kalau sudah, ini rahasia ya. Ketika sudah keluar dengan daster, aku lego. Berani keluar dengan daster tanpa make up, memang dulu tidak pakai make up. Yang make up pertama dia itu saya. Saya tak coba make up, karena ada pesta saya mereka. Ternyata rus yang ini itu tidak bisa dihapus, jadi saya raup, cuci muka lagi, saya gambar lagi. Akhirnya nggak ada tahu juga. Siapa saudara kalau yang mau make up dengan saya, pasien kedua boleh. Ya, tapi kan gitu, gini artinya gitu, kita bisa melakukan sesuatu, tetapi kalau motivasinya itu didasari oleh pengenalan tentang siapa, dia itu siapa bagi kita, jadi lain. Kita bisa menolong seseorang misalnya, tetapi kalau itu motivasinya karena kita tahu dia adalah orang yang penting yang kita tolong, jadi berbeda. Orang bisa saja, mohon maaf, membawa persembahan kepada Tuhan. Ya bisa jumlahnya bisa mulai dari 1.000 perak sampai $1.000.